Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ada cara yang bisa dilakukan oleh Manchester United untuk memaksimalkan potensi Joshua Zirkzee. Performa Joshua Zirkzee mendapatkan sorotan dari legenda Manchester United, yaitu Jaap Stam. Jaap Stam menyebut bahwa Joshua Zirkzee terlalu mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, padahal Joshua Zirkzee masih berusia muda dan memiliki karir yang sangat panjang. Selain itu, Jaap Stam juga memberikan tips untuk bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh mantan bomber Bologna tersebut. Menurutnya, Joshua Zirkzee harus bermain dalam tim yang tidak egois dan bisa saling menopang satu sama lain. Pasalnya, Joshua Zirkzee adalah penyerang yang bisa tampil maksimal jika terhubung dengan winger dan gelandang sekaligus. Manchester United mengincar Darwin Núñez. Liverpool siap menjualnya jika harganya cocok. Meski langkah ini menimbulkan kontroversi besar, Manchester United berencana merekrut striker Darwin Núñez dari rival beratnya Liverpool untuk mengatasi masalah lini depan. Menurut informasi dari Picadus, meski Liverpool berada di puncak klasemen Liga Inggris dengan performa tinggi, Darwin Núñez tidak memenuhi ekspektasi dalam hal performa mencetak gol dan mungkin bersedia dijual di tim Merseyside itu dengan harga 50-60 juta pound sterling. Mendatangkan Darwin Núñez ke Old Trafford diharapkan bisa meningkatkan daya serang tim. Namun Darwin Núñez yang bergabung dengan Liverpool pada tahun 2022 dengan nilai transfer besar senilai 64 juta pound sterling masih belum stabil performanya. Meski mencetak 34 gol dalam 41 pertandingan di musim terakhirnya di Benfica, Darwin Núñez hanya mencetak 37 gol dalam 122 pertandingan untuk Liverpool. Menurut Football Insider, Liverpool boleh saja bersedia menjual Darwin Núñez jika harganya cocok. Meski hal ini tentu akan menimbulkan kontroversi di kalangan fans, apalagi jika ia bergabung dengan Manchester United. Pelatih Ruben Amorim diharapkan dapat membantu Darwin Núñez mendapatkan kembali stabilitas dan mencapai potensi maksimalnya. Legenda Manchester United Gary Neville percaya bahwa menjual Darwin Núñez pada bulan Januari dapat membuat Liverpool kehilangan gelar Liga Premier. Gary Neville telah mengeluarkan peringatan penting tentang kemampuan Liverpool untuk menjual Darwin Núñez di jendela transfer Januari. Keputusan Liverpool dengan menjual Darwin Núñez dapat berdampak serius pada peluang The Reds untuk meraih gelar juara. Manchester United masih punya kesempatan untuk merekrut striker impian Victor Osimhen yang saat ini tengah dipinjamkan ke Galatasaray. Meski dibanderol cukup mahal dan tengah mengalami masalah finansial, MU nampaknya memiliki cara untuk mewujudkan niatan ini dengan menumbalkan salah satu bintang muda mereka, Alejandro Garnacho. Klub raksasa Serie A Napoli jadi salah satu pihak yang santer dikabarkan berniat menampung Garnacho. Mereka sedang membutuhkan amunisi baru untuk didapuk sebagai pengganti kepicak Kvaratskhelia yang resmi ke Paris Saint-Germain. Alhasil ketimbang hanya menerima tawaran murah, Manchester United diyakini bakal coba menggunakan Alejandro Garnacho sebagai umpan untuk mengamankan tanda tangan Osimhen. Kebetulan pesepak bola asal Nigeria yang diminati MU masih berstatus sebagai penggawa Napoli, meski dia tengah dipinjamkan ke Turki. Football Transfer menyebut Osimhen sebelumnya sudah mengutarakan keinginan untuk pisah dengan klub raksasa Serie A. Situasi ini dapat menjadi dasar buat Setan Merah mengajukan skenario pertukaran pemain yang membuat Napoli dan MU bisa sama-sama mendapatkan rekrutan sesuai harapan yang di tengah adanya keterbatasan soal biaya. Bek Paris Saint-Germain Nuno Mendes dilaporkan bukan incaran utama Ruben Amorim di Manchester United, melainkan defender Wolverhampton Wanderers, Ryan Ait-Nouri. Ada kabar terbaru terkait usaha Manchester United mendatangkan bek kiri anyar. Ruben Amorim disebut tidak memprioritaskan perekrutan Nuno Mendes. Kabarnya Amorim memprioritaskan perekrutan bek Wolverhampton yakni Ryan Ait-Nouri.
Kabar ini dilaporkan oleh Kauk Offside. Laporan itu menyebut bahwa transfer Ait Nouri ke United pada Januari ini bisa saja terjadi, asalkan Tyrell Malacia cabut dari Old Trafford terlebih dahulu. Sekarang ini Malacia disebut sudah punya dua peminat. Dari Italia ada Juventus dan dari Jerman ada Borussia Dortmund. Manchester United siap menjual Alejandro Garnacho dan dikabarkan sudah mematok harga jualnya. Bursa transfer Januari 2025 bisa jadi momen perpisahan antara Garnacho dan Manchester United. Pemain sayap timnas Argentina itu mendekati pintu keluar Old Trafford akibat penurunan menit bermain. Sejak Ruben Amorim menduduki kursi pelatih United, Garnacho baru memainkan total 13 pertandingan. Napoli coba menyelamatkan karir sang winger dengan membawa tawaran sebesar 40 juta pound sterling atau sekitar 797,7 miliar rupiah. Namun United menolak proposal dari Italia untuk pemain didikannya. Pemilik Setan Merah Sir Jim Ratcliffe ingin mendapatkan dana besar dan menjadikan Garnacho sebagai sarana buat menggeruk keuntungan. Lalu berapa harga yang ditetapkan Manchester United? Menurut laporan Daily Star, United hanya bersedia melepas Garnacho ke Napoli seharga 60 juta pound sterling atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Sekedar perbandingan nominal tersebut lebih murah dibanding Parfum Sumuh yang bandrolnya mencapai 16 triliun rupiah. Menurut laporan dari Sky Sport, Chelsea juga berminat untuk mendatangkan mantan pemuda Atletico Madrid itu ke Stamford Bridge. The Blues memang tengah mencari pemain sayap yang cepat dan bisa melakukan tusukan ke lini belakang lawan. Garnacho pun dinilai memiliki profil yang sesuai dengan keinginan pelatih Chelsea Enzo Maresca. Manchester United dianggap sudah gila bila melepas trio talenta lokal mereka macam Kobbie Mainoo, Garnacho, dan Marcus Rashford. Owen Hargreaves mengecam Manchester United yang saat ini sedang dalam rencana penjualan deretan bakat lokal mereka. Owen Hargreaves merupakan mantan gelandang MU, tahu betul bagaimana kultur budayanya klub ini. Nama-nama seperti Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, hingga Alejandro Garnacho berpotensi angkat kaki dalam waktu dekat. Di mata Hargreaves, ada yang keliru dengan pendekatan yang diambil oleh manajemen Setan Merah. Khusus untuk Marcus Rashford, diharapkan sang striker bisa mengurungkan niatannya angkat kaki dari Old Trafford dan melihat bagaimana kesabaran seorang Maguire dalam menghadapi masa-masa sulit hingga kembali dipercaya klub. Rencana besar investor Manchester United Sir Jim Ratcliffe meremajakan klub terus berjalan. Salah satunya adalah merenovasi atau pembangunan stadion baru markas Setan Merah. Satgas Regenerasi Old Trafford telah menyelesaikan pekerjaan kelayakan awal. Dilansir situs resmi klub pada hari Sabtu 18 Januari 2025, Satgas Regenerasi Old Trafford baru saja membereskan pekerjaannya dengan dua opsi, yakni membuat stadion baru atau membangun kembali Old Trafford sebagai katalis pembaharuan sosial dan ekonomi di area sekitarnya. Laporan opsi yang dibuat Satgas telah diserahkan kepada badan eksekutif di Manchester United, Greater Manchester Combined Authority dan Trafford Burnout Council guna menetapkan peluang sekali dalam satu generasi untuk mengubah ruang mesin industri bersejarah Greater Manchester menjadi penggerak pertumbuhan dan inovasi baru yang dinamis dalam bidang olahraga, hiburan, bisnis, dan pendidikan. Dengan kapasitas 100.000 penonton, MU akan mencetak sejarah sebagai klub Inggris dengan stadion terbesar, bahkan melebihi stadion Wembley yang berkapasitas 90.000. Kedua opsi ini masih dalam pertimbangan. MU bakal memutuskan pendekatan yang lebih disukai menjelang musim panas. Dalam menjalankan tugas, Satgas Regenerasi Old Trafford juga telah melakukan survei terhadap 50.000 fans MU. Hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari 90% pendukung bersikap positif tentang ambisi untuk membangun stadion kelas dunia. Manchester United kabarnya sudah menemukan sosok ideal untuk menjadi pengganti Anthony yang dicap sebagai salah satu perekrutan gagal di era kepemimpinan Erik ten Hag. Laporan Cult Offside mengklaim Setan Merah sedang memantau pemain Brentford Bryan Mbeumo bersama deretan klub Premier League lain yakni Arsenal dan Tottenham Hotspur.
RMC Sport pun mengklaim ada peluang Mbemo bakal diangkut dari The Beast di bursa transfer Januari 2025. Akan tetapi MU dan klub peminat lain harus siap merogoh kocek cukup dalam sebab klub Mbemo bakal coba mencari untung besar dalam penjualan bintangnya. Setelah hanya dibeli seharga 5,5 juta pound sterling pada musim panas 2019, Brentford diklaim tidak akan mau melepas Bryan Mbemo dengan harga di bawah 50 juta pound sterling.